Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa htamil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan segala aktivitas kita semua yang di Bogor, yang di Lampung, yang para orang tua asuh di Jogja, dimanapun ya. Habis ini lagi di Bandung nih, mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah, bisa terus merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Allah berikan, ya, nikmat yang sehingga hari ini mungkin tidak banyak orang bisa merasakan, tidak bisa banyak eh, menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Ya. Semoga beneran habis di suara. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa benar-benar menjadikan sebuah catatan amal soleh yang memberatkan timbangan amal kita di yaumil mizan nanti kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa membersamai langkah-langkah perjuangan Rasulullah. Tarabi WA ya bener. Baik, abang kakak ya bunda, alhamdulillah. Pagi hari ini, hmm, tadi habis sudah menyiapkan materi, tapi sepertinya tadi WA-an sama Ayah Beben lebih mau mengumumkan sesuatu gitu ya, yang menginformasikan dan terus langsung kita mentadaburi makna hikmah dari apa yang terjadi gitu ya. Baik, sekaligus mengumumkan di sini Pak ada apa namanya ada para orang tua asuh juga ya. Jadi sebenarnya belum official, cuman kemarin ternyata sudah pada live group. Ya wes nggak apa-apa. Salah satu salah satu dari 7 golongan ya, satu dari 7 golongan orang yang Allah berikan perlindungan di hari di mana tidak ada perlindungan ya adalah orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah gitu ya. Ada pertemuan, ada juga perpisahan. Ada yang namanya kehidupan, ada juga yang namanya kematian. Ada ada pernikahan, bisa jadi ada firaq, ada perpisahan. Perpisahan karena suatu karena lain hal, karena meninggal gitu ya. Ya, intinya berpisah. Bukan hanya pasangan suami atau istri, tapi juga mungkin abi sama anak-anak gitu ya. Anak-anak ideologis ataupun biologis. Nah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, inilah yang harus kita jadikan sebuah acuan yang harus kita bisa jadikan fundamental berpikir kita. Kalau kita bertemu karena Allah, berpisah pun juga harus karena Allah, ya, bukan karena manusia. Sekali lagi, kalau kita mulai sesuatu nih karena Allah, jangan kita baper, jangan kita berakhir eh, karena manusia gitu. Antum berjuang di MB, berbisnis misalnya apa, MB Farm gitu misalnya, atau berbisnis apa, MB Mart gitu. Kan niatnya insya Allah karena Allah, karena semua adalah bagian dari amal tijarah kemasjidan yang ujung-ujungnya memang bermuara, bukan ujungnya, dari awal gitu ya. Di tengah sampai di ujung itu memang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, abang kakak ya bunda, ya
eh, apa ya? Sangat rugi ketika ketika kita memulai sesuatu karena Allah. Ini secara umum lebih sampaikan. Dan kita mengakhiri karena manusia. Kita baper sama manusia. Ketika ketika kita dihujat tadi misalnya menjalankan MB Mart, terus ada customer yang datang marah-marahin fatur gitu ya misalnya ya. Ah, bego lu tur misalnya gitu. Marahin Ustadz Wahyu ketika MB Farm misalnya gagal panen, terus ada yang mencaci misalnya. Ya, ah, goblok loh gitu. Ya. Pas panen ikan, ya, pas dimakan ikannya, ya, rasanya kok rasa durian. Apa-apaan nih? Ikan rasa durian. Wah, ide bagus ini ya. Laku jangan-jangan itu. Ikan dikasih makan durian nih. Ya, karena manusia kita difitnah, karena manusia kita dicaci, karena manusia kita dimaki, akhirnya kita mundur dari jalan perjuangan ini. Akhirnya kita mundur dari jalan juang Allah, dari jalan juang fisabilillah. Akhirnya kita bertemu karena Allah, kita mengakhiri sesuatu bukan karena Allah. Ini sebuah kerugian yang besar. Tahu dari mana kita memulai karena Allah? Cek. Ya, yang paling bisa jujur hanyalah hati nurani antum. Ya, di lub itu makanya di Indonesia lubuk hati. Lub itu the deepest inside, ya, the deepest qalb, gitu ya. Kalbu hati kita itu terdalamnya namanya lub gitu. Ya. Nah, you have to dive into your heart, to the deepest heart in yourself. You harus menyelam ke dalam hati terdalam. Am I doing this because of Allah? Apakah saya mengerjakan apa yang sedang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala? Apapun job desk-nya, ya, apapun organisasinya, apapun bisnisnya. Ya, konten kreator, Mila tadi. Ya, antum yang digital marketing, antum yang multimedia, apapun itu. Apakah ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau memang ya ya daripada gua kagak makan, daripada gua kagak dapat gaji, daripada gua kagak hidup, daripada dan salah satu indikatornya ketika antum memang berjalan ya bertindak, berperilaku, bergerak karena Allah Subhanahu wa taala itu artinya antum tidak akan terpengaruh oleh manusia, gitu ya. Tidak akan terpengaruh oleh manusia. Akhirnya kalaupun kita berhenti, ya karena memang karena Allah. Kalaupun akhirnya kita harus bercerai, gitu ya. Kalaupun kita harus mengakhiri hubungan kita, kalaupun kita harus tidak lagi bersama, pastikan itu juga karena Allah. Ya. Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena apa? Bukan karena hawa nafsu. Dan ini adalah kan kita ada sispak ya, santri siap pakai gitu ya. Salimul akidah, ilmu nafi'an, ya terus apa namanya strong leadership, ilmu nafi'at ilmu yang bermanfaat, P-nya pejuang surga, lalu Al-Quran oriented, eh, apa namanya K-nya adalah kompetensi unggul gitu. Ya. Nah, sekarang Abi mau sedikit singgung terkait dengan strong leadership. Ya, Abi punya catatan. Ini kayaknya harus kita tulis ya. Jadi catatan yang bisa antum hafalkan dan install gitu ya. Coba kita buka surat Sot ayat 26. Oke, biar bisa share screen-nya. Ini harus sering kita bahas ayat-ayat dalil-dalil terkait dengan salimul akidah apa. Nanti habis share ya, nanti ayat share ya. Oke,
Ada beberapa dalil terkait dengan strong leadership dan yang kita bahas pagi hari ini adalah coba antum catat surat Sad ayat 26, 38 ayat 26. Lebih baca artinya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Daud, sungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di muka bumi ini. Ya, pemimpin, khalifah is pemimpin. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan alias yaumal hisab. Ya. Tambahan tambahan apa namanya ayatnya di ayat 27. Dan kami menciptakan langit dan bumi apa yang di antara keduanya dengan tidak menciptakan langit dan bumi apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang kafir, maka celakalah orang yang kafir itu karena mereka masuk neraka. Nah, jadi dunia ini tidak sia-sia. Dunia ini diciptakan untuk kita yang ingin, yang bukan ingin. Dan memang sejatinya kita semua adalah khalifah. Ya. Semua dari kita adalah seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin salah satu poin yang pengen Abi emphasize, yang pengen Abi tekankan di sini, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Karena engkau menyesatkan, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Surat Sot, surat 38 ayat 26. Abang kakak ya bunda, Ibu rahmatullah. Ya, ketika kita, Abi ini hari ini kan di Bandung itu eh, dan ke 20 titik lainnya itu lagi mengajarkan apa yang ada di buku Abi sama Ayah Beben apa namanya fast itu ya kepada tim gitu. Nah ada emosi-emosi negatif yang harus kita bersihkan. Fast juga. F-nya apa? Fear, rasa takut. A-nya apa? Anger, emosi marah. Ya, S-nya apa? Sad, sadness, rasa sedih. T-nya apa? Trauma, ya, guilty feelings. Nah, banyak dari kita yang masih memiliki emosi negatif ini di masa lalu. Marah, sedih, takut, rasa bersalah. Dan ketika kita masih memiliki emosi negatif ini di masa lalu, maka seringkali apa yang terjadi kita membuat sebuah keputusan itu karena hawa nafsu kita. Ya, nah PR besar buat kita para pemimpin, buat antum para santri-santri masjid muslim bilioner dimanapun antum berada, penting buat kita untuk stop. Ini salah satu yang Abi ceritakan, yang Abi trainingkan. Before we make a decision, sebelum kita membuat sebuah keputusan, stop. Ambil jeda, jangan langsung marah, jangan langsung gegabah, jangan ngikuti hawa nafsu kita. Karena biasanya syaitan. Makanya sayang, kalau kita sudah mulai karena Allah, berhenti berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi gimana Bi? Apa yang ingin diumumkan? Ya, secara official kurang lebih nanti juga akan official oleh Ayah Beben gitu ya. Tapi ini diinformasikan bahwa mulai hari ini ya sekarang tim dari Bandung kayak Ayah Bang Cein sudah di Lampung semua ya. Secara secara resmi Lampung sudah tidak lagi menjadi cabang dari Masjid Muslim Bilioner di Bogor. Ya, makanya sekarang sedang terjadi sebuah fase peralihan apa namanya ya aset gonogini lah gitu ya, aset intelektual haki, aset fisik juga gitu ya, penggunaan nama dan seterusnya. Nah ini semua sedang melewati fase peralihan ya. Kenapa Bi? Ya pendek cerita syuro mereka memutuskan untuk jalan mandiri, ya sudah gitu ya, tidak bisa dipaksakan. Kita hanya mau berjalan dengan siapa yang mau berjalan bareng kita. Ha, gitulah kurang lebih. Ya. Tapi kan dulu mereka yang datang, iya kan mereka butuh. Sekarang mereka udah bisa mandiri, ya alhamdulillah. Ya. Karena Allah bukan bi, insya Allah karena Allah. Yang jelas dari kami, dari Abi, memulai karena Allah. Kita ingin membangun peradaban di Lampung, gitu ya. Tidak dapat duit, saya di sana juga murni karena Allah, insya Allah. Ayah Beben semua juga berangkat ke sana, para santri-santri, pondok CEO juga yang Masya Allah ya, Abi apresiasi ini. Ya.
Rofif dan kawan-kawan gitu ya. Haidar, Ica dan seterusnya ya. Rofif, apa Vivi, Zafron. Ada Rahmat pula kemarin sana. Ya, ya, masya Allah, masya Allah. Ya, semua Allah catat ini sebagai amal soleh kita. Ya, dan ya ada pertemuan, ada perpisahan. Ternyata hanya bertahan 7 bulan. Ya, romantisme Bandung Bogor ini, gitu ya. Dan kemarin lebih ke Lampung, setelah kita evaluasi syuro bareng tim inti di Lampung, gitu ya. Sama Buya Panca, Buya Jeffrey, Buya Anwar Umahani, ya mereka memutuskan untuk tidak lanjut bareng Masih Muslim Billionaire, gitu. It's okay, guys. Tidak perlu ada yang disesali, tidak perlu ada yang dinilai buruk, tidak perlu ada penilaian, judgement apapun. Ya, ya, ini semua terjadi atas skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minimal kita sudah punya saham, sudah kita perbaiki saham kebaikan ya, sudah kita perbaiki keuangannya, kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki ini itu dan seterusnya, kepengasuhannya, ya. Ya, kalau mereka lanjutkan alhamdulillah. Ya, kalau enggak ya ya mungkin mereka ketemu dengan cara sistem yang lebih baik. Ya, kita doakan. Kita saling doakan. Ya, salah satu bukti dipisahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada judgmental tuh apa namanya? Judgment, penilaian ya, penghakiman terhadap saudara kita. Salah satu indikasi kita berpisah karena Allah dari sisi kitanya ya tidak ada pembahasan-pembahasan yang menjatuhkan. Kita yakini kita berhusnuzon, kita ber, ber, berbaik sangka, mereka pun sudah istikharah, mereka pun sudah ya semua kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini umum, dalam arti Abi ingin membahas terkait ada santri-santri yang juga mungkin memutuskan, ya ada sahabat-sahabat kita yang memutuskan tidak lagi berjalan bersama MB, ya itu biasa dalam jalan juang ini gitu ya. Yang harus dipastikan semoga ketika mereka siapapun, apakah santri, apakah cabang, apakah unit usaha, ya unit usaha kita juga kan ada yang kita putuskan untuk Meteora Bow misalnya gitu ya. Kita shutdown ya karena ya tidak lagi membersamai jalan dakwah MB kan begitu. Ya biasa aja gitu ya. MU martabak ungu sekarang kita hanya jalankan yang ada di pondok misalnya. Ya karena keputusan hitung-hitungan laporan keuangan secara bisnis ya ini belum belum layak untuk kita pertahankan gitu ya. Hitung-hitungan bisnisnya. Sehingga energinya ya karena itu kan ya masih pakai uang kita juga gitu kan. Ya mendingan energi uangnya, energi SDM-nya, energi waktu, tenaga pikirannya itu kita kealihkan yang lebih optimal. Itu pun strategi dakwah gitu. So, pastikan guys, pertama ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin tadi di surat Shad ayat 26, ketika you making a decision, ketika you membuat sebuah keputusan, pastikan bukan dengan hawa nafsu, tapi karena syuro, bertanya, mentorship, bertanya sama ustadz, bertanya sama coach antum, bertanya sama mentor antum, tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini karena hawa nafsu atau bukan? Ya, sama kayak kita mau masuk Ramadan deh misalnya. Jangan-jangan Ramadan kita ini hanya hanya karena hawa nafsu. Ini omongannya ingatan buat Abi nih. Peringatan buat Abi. Bisa loh. Berapa? Ya kan malu kalau gue nggak ikutan puasa. Gitu ya. Kan malu kalau gue nggak ikutan sahur. Itu kan hawa nafsu. Terus ngeceknya gimana? Antum kita Abi ini puasa Ramadan nanti karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dengan Ramadan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Berpisah dengan Ramadan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Indikasinya apa? Evaluasinya apa? Indikatornya apa? Ketika antum sudah tidak lagi di bulan Ramadan, ya, antum masih qiyamul lail, antum masih ya tarawih kan qiyamul lail gitu ya. Antum masih mempertahankan ngajinya antum masih ikut kajian gitu ya. Antum masih ikut saum sunnah gitu ya. Ya artinya kebaikan-kebaikan yang selama ini antum lakukan di bulan Ramadan, tetap antum lakukan. Insya Allah Ramadan antum bukan karena hawa nafsu.
Wah, ini ada UBW di sini. Saya dipantau sama UBW. Iya. Bisa ditambahkan UBW kalau saya ada yang kurang. Nah, jadi kita lihat kalau kita masuk bulan Ramadan karena hawa nafsu, itu bisa terlihat bulan Syawalnya gitu ya. Drop biasanya tuh amal solehnya. Ini pengingat nih buat Abi nih, buat kita semua nih. Jangan-jangan gue juga begitu, gitu kan? Nah, sama ketika antum ikut sebuah organisasi pengajian, gitu ya. Misalnya apa ya? Itu jamaah tablik, ikut pengajian Ikhwanul Muslimin, ikut pengajian apapun itulah misalnya gitu ya. Itu kan kebaikan, ikut sebuah komunitas. Terus setelah antum, kayaknya pengen coba belajar ke jamaah yang lain, pengen ngambil. Nah, terus antum hilang amal soleh tersebut gitu ya. Ini. Jangan-jangan itu karena hawa nafsu. Siapa yang paling tahu? Deep inside yourself. Your lube. Lube itu terdalam, hati nurani terdalam. Itu yang paling tahu. Iya ya. Kok gue habis Ramadan ini berkurang ya? Kayaknya gue nggak sesemangat pas Ramadan kemarin nih ibadahnya, berjihadnya, beramal solehnya. Nah, jangan-jangan Ramadan kita itu hawa nafsu. Antum nih, siapa tadi? Rahmat tadi kan muncul mukanya gede banget gitu. Rahmat kan sekarang masih di MB. Iyalah, kalau lo kagak ikut kajian, kalau lo nggak ikut mutabah yaumian, EOD dan seterusnya gitu ya, sistem kepengasuhan yang baik ini, sispak dan seterusnya, bisa dipecat gitu kan, Rahmat gitu. Nah, gimana nanti soal antum 4 tahun nih, Mat? Gitu. Ya, contohnya, Mat, aneh pegang, pakai namanya karena muka antum gede banget ya di layar. Terus antum setelah setelah nggak di MB lagi, katakan misalnya antum berjuang nanti di kampung antum gitu. Oh, deket ya Ciomas ya. Ya elah, masa nggak sama MB di Ciomas gitu ya. Ya siapapun lah begitu. Terus antum hilang gitu, nggak kajian subuh lagi, nggak ngaji odot lagi, nggak ngapal Quran lagi, jauh dari Quran gitu. Nah, jangan-jangan antum di MB ya cuma karena hawa nafsu, guys. Sayang kita bertemu bukan karena Allah, berpisah bukan karena Allah. Ya, buang-buang waktu kita. Ya. Habis sampaikan ini kenapa? Karena kita sudah membahas tentang Densus 920 kemarin kan. Wow, tidak terlacak antum nanti ada dimanapun itu gitu. Ipeng nih sekarang ikut nggak Ipeng Cegeling misalnya. Nah, perhatikan tuh nanti gimana ya. Itulah kenapa antum diinstal benar-benar DNA MB di sini. Dan itu yang diharapkan ketika antum nanti keluar dari MB gitu ya. Keluar tuh fisiknya gitu ya. Kemudian hatinya kita kalau densus dan seterusnya nanti kita sepakati lagi ya. Struktural, fungsional, kultural. Nah, tetap apa yang kita lakukan, apa yang diinstal sama Ayah Beben, sama Abi, sama Umi, MB diinstal ke Antum, itu tuh pola-pola fundamental fondasi sukses, teman-teman. Ya. So, simple, tinggal Antum tanya ke diri Antum. Abi bukan ngomong menjudge siapapun. Ya. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan, terus setelah kita nggak bersama lagi, terus kita hilang dari kebaikan tersebut, nah, jangan-jangan itu harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita sedang sedang ya sedang dipertanyakan keseriusan kita istiqomah berada di jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, teman-teman. So, jadi secara bukan pengumuman resmi lah ya nanti dari Ayah BBN sebagai CEO. Informasi karena sudah terjadi sebuah pergerakan di WAG dan seterusnya supaya supaya tidak liar informasinya, tidak liar beritanya bahwa ya mulai sekarang Aula Dina gitu ya SMP IT itu tidak lagi menjadi cabang gitu ya, tidak lagi menjadi ya secara struktur adalah cabang dari Masjid Muslim Billionaire ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Ini menjadi sebuah amal soleh tentunya, amal jariah buat kita semua, siapapun kita berperan ya. Dan insya Allah 7 bulan ini sudah
panen pahala lah, insya Allah seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, dari FPB ada tambahan terkait Lampung mungkin? Nggak ada ya, aman ya. Begitu teman-teman, mungkin itu yang bisa disampaikan terkait sejatinya sejatinya tema pagi hari ini adalah bukan soal perpisahan, tapi soal strong leadership tadi. Ya, di surat Shad ayat 36, surat 36 ayat 28, memang kita diciptakan sebagai seorang pemimpin. Dan janganlah engkau membuat sebuah keputusan dengan hawa nafsu. Ya, karena karena hawa nafsu itu akan membawa kita, ya, akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata surat Shad ayat 26. Ya. Dan ini harus kita install terus sama kepada kita para pemimpin. Apalagi antum calon-calon pemimpin berkelas dunia, insya Allah ya, kita bisa bisa menjadi orang yang hamilul Quran, yang mentadaburi, yang mengamalkan surat 38 ayat 26 ini. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Janji Allah apa kata Rasulullah, ketika kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah di mana hari tidak ada lagi perlindungan, yaumul hisab nanti. Insya Allah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Abi sebagai hamba yang fakir ilmu, yang banyak salahnya. Dan sekali lagi mohon doanya nih buat teman-teman ya, anaknya Bang Petet, buat adik Abi juga ya, Dokter Ayutia lagi di Singapura lagi berobat. Mohon doanya. Dan buat semua keluarga besar masih muslim bilioner di Lampung gitu ya, di Bogor, dimanapun itu. Lampung tetap siapapun, siapapun yang masih membersamai hatinya, yang masih terus ikutan kajiannya, yang masih transfer uangnya, donasinya, infak zakat, zakat infak sedekah wakafnya gitu ya ke MB untuk membersamai jalan dakwah, inilah keluarga besar masih muslim bilioner insya Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada Waalaikumsalam.